Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salwa Nurjana. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang koperasi. Lanjut ke slide yang pertama, yakni tentang definisi dari koperasi. Koperasi merupakan sebuah organisasi yang dijalankan oleh sekelompok orang untuk meraih hasil bersama. Nah, dalam menjalankannya, koperasi memiliki asas kekeluargaan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Lanjut ke slide nomor 2, yakni tentang jenis-jenis dari koperasi. Jenis-jenisnya yakni ada 4. Yang pertama tentang fungsinya, yang kedua tentang tingkat dan luas daerah kerja, yang ketiga tentang keanggotaannya, yang keempat ialah tentang komoditinya. Untuk jenis pertama yakni berdasarkan fungsinya, ada 3 yakni koperasi konsumsi, koperasi jasa, dan koperasi produksi. Yang pertama koperasi untuk konsumsi yakni memenuhi kebutuhan umum untuk para anggotanya. Kemudian kedua ada koperasi jasa yang dimana memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Kemudian untuk yang ketiga yakni koperasi produksi yang dimana usahanya membantu menyediakan bahan baku, menyediakan peralatan, hingga membantu produksi. Untuk jenis koperasi yang kedua ada koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Yakni yang pertama ada koperasi primer, yang dimana koperasi yang memiliki anggota sebanyak 20 orang per seorangan. Kemudian yang kedua ada koperasi sekunder, yang dimana koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah yang cukup luas. Kemudian yang ketiga ada koperasi tersier, yang dimana koperasi ini juga disebut sebagai koperasi induk yang beranggotakan koperasi-koperasi sekunder dan berkedudukan di ibu kota negara. Lanjut ke jenis yang nomor 3, yakni berdasarkan keanggotaannya. Yang pertama ada koperasi unit desa, yang dimana anggotanya ini terdiri dari warga desa. Kemudian yang kedua ada koperasi pegawai Republik Indonesia, yang dimana pegawainya ini berasal dari pegawai negeri. Kemudian yang ketiga ada koperasi sekolah, yang dimana koperasi ini dijalankan atau dianggotai oleh murid-murid yang berasal dari sekolah tersebut. Nah, yang terakhir yakni berdasarkan komoditinya. Yang pertama itu ada koperasi pertambangan, yang dimana koperasi ini memanfaatkan hasil tambang. Kemudian yang kedua koperasi pertanian, di mana koperasi ini memanfaatkan hasil tani. Ketiga, koperasi peternakan, di mana koperasi ini dilakukan atau dilaksanakan dengan memanfaatkan hasil dari ternak. Kemudian yang terakhir koperasi industri, koperasi yang melakukan usaha dalam bidang industri atau dalam bidang kerajinan tertentu. Nah, sekarang masuk ke slide yang selanjutnya, yakni tentang ciri-ciri dari koperasi. Nah, yang pertama keanggotaannya terbuka secara sukarela. Kemudian kedua pembagian sisa hasil usaha dilakukan dengan adil sebanding dengan besarnya jasa usaha setiap anggota koperasi. Kemudian yang ketiga ada pembagian balas jasa yang terbatas pada modal. Kemudian pengelolaannya dilakukan secara demokratis. Adapun beberapa tujuan dari pembangunan koperasi ini. Yang pertama untuk mensejahterakan anggotanya, yang kedua mensejahterakan masyarakat, yang ketiga ikut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yakni keanggotaannya terbuka secara sukarela atau tidak adanya rasa paksa. Kemudian yang kedua pembagian hasil usaha diberikan sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing anggotanya kepada koperasi. Kemudian yang ketiga pemberian balas jasa terhadap pemberi modal sesuai dengan jumlah modal yang diberikan. Kemudian yang terakhir adalah mengutamakan kemandirian. Lanjut slide terakhir yakni tentang fungsi dari koperasi. Yang pertama ialah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya secara khusus dan masyarakat secara umum. Demikian juga untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat. Nah, yang kedua meningkatkan sumber daya manusia, yang dimana kualitas SDM yang makin meningkat akan memberikan manfaat bagi perekonomian. Nah, yang terakhir memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan, yang dimana fungsi ini bisa dikatakan sebagai fondasi kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan menjadikan koperasi sebagai
soko gulunya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kata-kata yang mungkin kurang atas apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.